Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait dengan PSAK 25 yang membahas terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Mustafis Tumorang dengan NIM 2024-70120. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jessica Boris dengan NIM 2024-70124. Perkenalkan, nama saya Nazal Sikap Fidela dengan NIM 2024-70121. Perkenalkan, nama saya Zevanya Sabrina dengan NIM 2024-70119. Perkenalkan, nama saya Dara Kheri Sanjelia dengan NIM 2024-70131. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi PSAK ini tuh adalah standar yang mengatur bagaimana perusahaan itu harus bertindak kalau ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, atau ketika ditemukan kesalahan pada laporan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tujuan dari PSAK 25 itu adalah untuk memberikan aturan dalam memilih maupun mengubah kebijakan akuntansi, biar laporan keuangan yang disusun itu bisa menjadi lebih relevan dan andal, sehingga informasi yang disajikan itu benar-benar bermanfaat dan dapat dipercaya oleh para penggunanya. Selain itu, PSAK 25 juga bertujuan agar laporan keuangan yang lebih mudah untuk dibandingkan. Jadi, pengguna itu bisa melihat perbandingan antara laporan keuangan dari tahun-tahun maupun membandingkan dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup PSAK 25. Itu meliputi 4 hal, yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan perubahan estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan periode sebelumnya. Nah, apabila perubahan atau koreksi tersebut berdampak pada pajak, maka pencatatan dan pengungkapannya itu mengikuti PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke istilah penting yang ada di PSAK 25. Yang pertama itu adalah kebijakan akuntansi. Ini tuh merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang digunakan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jadi bisa dibilang kalau kebijakan akuntansi ini adalah cara yang dipilih perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya itu ada kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan ini tuh terjadi karena perusahaan tidak menggunakan atau salah menggunakan informasi yang sebenarnya sudah tersedia pada saat laporan keuangan itu disusun. Bentuknya bisa berupa kesalahan perhitungan, kesalahan menerapkan kebijakan akuntansi, kesalahan menginterpretasikan fakta, sampai kecurangan atau fraud. Selanjutnya itu ada material. Di dalam PSAK 25 ini, definisi material itu mengacu pada PSAK 1. Jadi kalau suatu kesalahan atau salah saji dalam mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, maka informasi tersebut dianggap material. Setelah itu ada penerapan retrospektif. Jadi maksudnya itu ketika perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi yang baru, kebijakan tersebut itu dianggap sudah diterapkan sejak awal. Dengan begitu, laporan keuangan itu tetap konsisten dan lebih mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan kalau penerapan prospektif, perubahannya itu hanya berlaku mulai tanggal perubahan dilakukan. Jadi laporan keuangan periode sebelumnya yang diubah, sedangkan dampaknya baru diakui pada periode berjalan atau periode berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya ada penyajian kembali retrospektif. Berbeda dengan penerapan retrospektif yang berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi, kalau di penyajian kembali retrospektif itu dilakukan ketika perusahaan itu menentukan kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi laporan keuangan itu diperbaiki seolah-olah kesalahan tersebut itu tidak pernah terjadi. Selanjutnya itu ada perubahan estimasi akuntansi. Ini merupakan penyesuaian terhadap jumlah aset, liabilitas, dan beban karena adanya informasi maupun kondisi yang baru. Jadi perubahan ini tuh bukan karena kesalahan pencatatan, tapi karena adanya pengembangan informasi. Kayak contohnya,
kayak perubahan estimasi umur manfaat aset tetap atau estimasi piutang tak tertagih. Berikutnya ada standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi standar ini tuh diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Akuntan Indonesia dan juga Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi SAK ini tuh menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Yang terakhir ada istilah tidak praktis atau impracticable. Jadi kondisi ini tuh terjadi ketika suatu ketentuan dianggap tidak praktis kalau perusahaan itu udah berusaha untuk menerapkannya tapi nggak bisa buat memungkinkan. Contohnya kayak informasi yang dibutuhkan udah nggak tersedia atau dampaknya itu emang udah nggak bisa ditentukan. Next. Selanjutnya terkait dengan kebijakan akuntansi. Yang pertama adalah pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Pada nomor 7 ini dijelaskan bahwa jika suatu PSAK secara khusus mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka kita wajib menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK tersebut. Terus selanjutnya pada nomor 8, SAK menetapkan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan kembali apabila dampaknya tidak material. Namun, entitas tidak diperkenankan membuat atau membiarkan penyimpangan dari SAK dengan tujuan mempengaruhi penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas. Pada nomor 9, SAK juga dilengkapi dengan pedoman penerapan, yaitu yang pertama, pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan. Lalu, pedoman yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK tidak mengandung ketentuan yang mengikat untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pada nomor 10, apabila tidak terdapat PSAK yang secara khusus mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi, maka manajemen menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi A, yaitu relevan bagi kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna, dan andal, yaitu laporan keuangan yang menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Lalu kedua, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi, bukan hanya bentuk hukumnya. Lalu yang ketiga, bersifat netral atau bebas dari bias. Selanjutnya, menggunakan pertimbangan yang sehat atau prudence, dan yang terakhir adalah lengkap untuk seluruh informasi yang material. Selanjutnya pada nomor 11, dalam menetapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada paragraf 10, manajemen mengacu pada sumber berikut secara berurutan. A. Persyaratan dalam SAK yang mengatur transaksi atau kondisi yang serupa dan berkaitan. Dan B. Definisi kriteria pengakuan serta konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban sebagaimana diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Terus selanjutnya pada nomor 12, selain mengacu pada paragraf 11, manajemen juga dapat mempertimbangkan standar akuntansi terbaru dari badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka konseptual yang sama, lalu literatur akuntansi lainnya, dan praktik akuntansi yang berlaku di industri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam paragraf 11. Selanjutnya masuk ke dalam bagian konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas wajib memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Pengecualian berlaku apabila suatu PSAK secara khusus mengatur atau mengizinkan mengelompokkan pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda. Dalam hal tersebut, kebijakan yang dipilih harus diterapkan secara konsisten pada setiap kelompok. Selanjutnya pada perubahan kebijakan akuntansi. Jadi entitas hanya dapat mengubah kebijakan akuntansi apabila A. Perubahan tersebut diwajibkan oleh suatu PSAK, atau B. Perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan mengenai dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Selanjutnya, pada nomor 14, entitas hanya dapat mengubah kebijakan akuntansi apabila A. Perubahan tersebut diwajibkan oleh suatu PSAK atau perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang lebih andal
dan lebih relevan mengenai dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Lalu nomor 15, kebijakan akuntansi yang sama harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya agar pengguna laporan keuangan dapat membandingkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi hanya dilakukan jika memenuhi ketentuan pada paragraf 14. Next. Selanjutnya pada nomor 16, hal-hal berikut tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Pertama, penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi yang secara substansi berbeda dengan yang pernah terjadi sebelumnya, dan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi yang sebelumnya belum pernah terjadi atau tidak material. Selanjutnya pada nomor 17, penerapan awal kebijakan revaluasi aset sesuai dengan PSAK 16, aset tetap atau PSAK 19, aset tak berwujud, merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang mengikuti ketentuan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan ketentuan dalam pernyataan ini. Selanjutnya pada nomor 18 dijelaskan, ketentuan pada paragraf 19 sampai 31 tidak berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana dijelaskan pada paragraf 17. Selanjutnya, pada penerapan perubahan kebijakan akuntansi dengan memperhatikan ketentuan pada paragraf 23 A. Perubahan kebijakan akuntansi yang timbul akibat penerapan awal suatu PSAK dicatat sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK tersebut apabila tersedia, dan apabila penerapan awal suatu PSAK tidak mengatur ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara sukarela, maka perubahan tersebut dianggap secara retrospektif. Lalu yang ke-20, penerapan dini suatu PSAK tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Selanjutnya, pada nomor 21, jika tidak terdapat PSAK yang secara khusus mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi, manajemen dapat menerapkan standar akuntansi yang diterbitkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka konseptual yang sama. Apabila standar tersebut kemudian diamandemen dan entitas memilih untuk mengubah kebijakan akuntansinya, maka perubahan tersebut dicatat dan diungkapkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Selanjutnya, Baik, materi yang selanjutnya itu adalah retrospective application. Nah, apa itu penerapan retrospektif? Penerapan retrospektif itu adalah sebuah metode di mana entitas itu menerapkan kebijakan akuntansi baru pada transaksi, peristiwa, atau kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut sudah digunakan sejak awal transaksi itu terjadi. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Berdasarkan PSAK 25, ketika perubahan kebijakan dilakukan secara retrospektif, entitas itu wajib yang pertama menyesuaikan saldo awal ekuitas. Jadi saldo awal dari setiap komponen ekuitas yang terpengaruh, biasanya kayak akun saldo laba atau return earnings, disesuaikan pada periode sajian paling awal. Lalu yang kedua itu menyesuaikan angka komparatif. Jadi jumlah informasi komparatif lainnya, seperti angka pendapatan atau beban tahun lalu, yang ditampilkan sebagai perbandingan di laporan keuangan tahun ini, itu wajib diungkapkan kembali seolah-olah kebijakan baru sudah diterapkan sejak dulu. Nah, tujuan utamanya itu agar pengguna laporan keuangan dapat membandingkan atau comparability kinerja perusahaan tahun ini dengan tahun lalu secara apple to apple, karena keduanya itu diukur dengan standar kebijakan yang sama. Boleh next? Lalu materi yang selanjutnya adalah limitation on retrospective application. Jadi, meskipun penerapan retrospektif itu adalah kondisi yang ideal, standar akuntansi itu menyadari bahwa dalam dunia nyata, merevisi data masa lalu itu tidak selalu mudah atau memungkinkan. Oleh karena itu, terdapat pengecualian yang mana disebut keterbatasan penerapan retrospektif, yang terjadi ketika penerapan tersebut tidak praktis atau impracticable. Suatu penerapan retrospektif itu dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan seluruh usaha yang rasional. Kondisi tidak praktis ini itu mencangkup kayak dampak dari perubahan masa lalu,
tersebut sama sekali tidak dapat ditentukan. Terus penerapan masa lalu membutuhkan asumsi mengenai apa yang menjadi maksud atau intensi manajemen pada periode tersebut. Penerapan masa lalu itu juga memerlukan estimasi signifikan yang tidak mungkin diverifikasi secara objektif. Misalnya kayak memerlukan data yang baru tersedia sekarang tetapi tidak tersedia saat laporan keuangan periode lalu diselesaikan. Nah, solusinya jika terjadi keterbatasan yang tidak praktis ini, kalau misalkan kondisi yang tidak praktis ini terjadi, PSAK 25 itu memberikan tingkatan solusi operasional. Kayak yang pertama itu tidak praktis menentukan dampak spesifik periode. Jadi misalkan suatu perusahaan itu tidak bisa menentukan dampak perubahan pada tahun-tahun tertentu di masa lalu, maka perusahaan itu menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut pada jumlah tercatat aset dan liabilitas di awal periode paling awal yang praktis. Bisa jadi awal periode berjalan, lalu menyesuaikan saldo awal ekuitas periode tersebut. Nah, yang kedua, tidak praktis menentukan dampak kumulatif. Jika dampak kumulatif ke tahun-tahun paling belakang pun tidak bisa diketahui, maka entitas itu diperbolehkan menyesuaikan informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut secara prospektif atau ke depan, sejak tanggal praktis paling awal. Dengan kata lain, porsi penyesuaian kumulatif masa lalu yang tidak diketahui tersebut diabaikan. Boleh next? Materi yang selanjutnya adalah disclosure atau pengungkapan. Nah, pengungkapan ini itu sangat penting agar investor dan juga pengguna laporan keuangan itu tahu mengapa angka-angka di laporan keuangan berubah dan apa sih dampaknya. Nah, PSAK 25 itu membagi pengungkapan menjadi beberapa bagian tergantung pada pemicu perubahan kebijakan tersebut. Yang pertama ada pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi akibat standar atau PSAK baru. Jika perubahan disebabkan oleh adanya PSAK baru yang mulai berlaku, entitas itu wajib mengungkapkan yang pertama judul PSAK yang bersangkutan, lalu yang kedua ada sifat dan penjelasan dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Yang ketiga, bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya, kalau jika ada. Yang keempat, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sepanjang praktis mencangkup pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh dan laba per sahamnya atau EPS. Dan yang kelima, alasan dan keadaan yang mendorong kondisi tidak praktis jika penerapan retrospektif tidak dapat dilakukan. Nah, yang kedua itu adalah pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela atau voluntari. Jika manajemen mengubah kebijakan atas kemauan sendiri karena merasa metode baru itu memberikan informasi yang lebih andal dan juga relevan, mereka itu wajib untuk mengungkapkan yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan kuat mengapa kebijakan baru memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan. Lalu yang ketiga itu, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan periode sajian sebelumnya pada setiap pos yang terpengaruh serta nilai laba per saham. Lalu yang keempat itu adalah penjelasan mengenai kondisi tidak praktis beserta tanggal mulainya perubahan jika metode retrospektif tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Boleh next? Nah, lalu yang ketiga itu ada pengungkapan terkait standar baru yang memang belum efektif. Jika ada PSAK baru yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, tetapi belum berlaku efektif pada tahun berjalan, perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan yang pertama, fakta keberadaan PSAK baru tersebut. Lalu yang kedua, informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar untuk menilai dampak penerapan standar baru tersebut pada saat nanti pertama kali diterapkan. Lalu yang ketiga adalah informasi tambahan seperti tanggal penerapan wajib dan rencana tanggal penerapan pertama kali oleh entitas. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah perubahan terhadap nilai taksiran yang sebelumnya dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian direvisi karena adanya informasi baru, pengalaman baru, atau perubahan kondisi. Nah, dalam akuntansi, penggunaan estimasi merupakan hal yang wajar karena tidak semua transaksi atau kejadian dapat diukur secara pasti. Oleh karena itu, ketika estimasi direvisi, hal tersebut tidak berarti laporan keuangan sebelumnya salah, melainkan menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh informasi yang lebih relevan untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Beberapa contoh perubahan estimasi akuntansi antara lain, yang pertama perubahan umur manfaat aset tetap,
lalu perubahan estimasi piutang tak tertagih, dan perubahan estimasi biaya garansi. Karena sifatnya berupa revisi atas taksiran, perubahan ini tidak dianggap sebagai kesalahan akuntansi. Next. Lalu selanjutnya, perubahan estimasi diakui secara prospektif. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif, berarti perubahan hanya berlaku mulai periode saat ini dan periode-periode yang akan datang, tanpa mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. Jika dampak perubahan hanya memengaruhi periode berjalan, maka seluruh dampaknya diakui pada periode tersebut. Namun, jika dampaknya juga memengaruhi periode mendatang, maka dampaknya dialokasikan ke periode berjalan dan periode-periode berikutnya. Prinsip prospektif digunakan karena perubahan estimasi bukan merupakan kesalahan, melainkan penyesuaian atas informasi yang lebih baru dan lebih relevan. Oleh sebab itu, laporan keuangan masa lalu tidak perlu disajikan kembali. Next. Selanjutnya, jika suatu perubahan sulit ditentukan. Dalam praktiknya, terkadang sulit untuk menentukan apakah suatu perubahan termasuk perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan estimasi akuntansi. PSAK mengatur bahwa apabila suatu perubahan sulit dibedakan antara perubahan kebijakan dan perubahan estimasi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Konsekuensinya, perubahan akuntansinya mengikuti aturan perubahan estimasi, yaitu diterapkan secara prospektif. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga konsistensi dan mempermudah penerapan standar akuntansi ketika terdapat keraguan dan klasifikasi suatu perubahan. Next. Selanjutnya, pengungkapan atau disclosure. Jadi apabila perubahan estimasi memberikan dampak yang material terhadap laporan keuangan, entitas wajib mengungkapkan informasi terkait perubahan tersebut. Informasi yang harus diungkapkan meliputi sifat perubahan estimasi, jumlah dampaknya terhadap laba rugi periode berjalan, serta estimasi dampaknya terhadap periode mendatang apabila dapat ditentukan secara andal. Tujuan pengungkapan ini adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami alasan perubahan dan menilai pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jika dampaknya masa depan tidak dapat diestimasi secara andal, maka entitas cukup menjelaskan bahwa dampak tersebut tidak dapat diperkirakan secara memadai. Lalu kesalahan atau errors. Jadi berbeda dengan perubahan estimasi, kesalahan terjadi karena adanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Kesalahan dapat berasal dari salah hitung, salah menerapkan kebijakan akuntansi, salah menafsirkan fakta, kelalaian, bahkan tindakan kecurangan. Karena kesalahan menyebabkan informasi yang disajikan menjadi tidak tepat, maka perlakuannya berbeda dengan perubahan estimasi. Jika kesalahan yang ditemukan bersifat material, koreksi dilakukan secara retrospektif atau dengan memperbaiki informasi periode sebelumnya agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang seharusnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa perubahan estimasi merupakan revisi atas taksiran sehingga diakui secara prospektif, sedangkan kesalahan merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki secara retrospektif. Next. Selanjutnya itu adalah keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Penyajian kembali retrospektif itu adalah memperbaiki laporan keuangan periode sebelumnya seolah-olah kesalahan itu tersebut tidak pernah terjadi. Contohnya tahun 2024 itu salah menghitung penyusutan, kemudian kesalahan itu baru ditemukan di tahun 2026, sehingga laporan tahun 2024 dan juga 2025 akan direvisi supaya angkanya itu menjadi benar. PSAK menyadari kalau tidak semua kesalahan itu dapat diperbaiki secara retrospektif. Jika perusahaan itu tidak dapat menentukan dengan andal berapa dampak kesalahan pada tiap periode atau berapa total dampak kesalahan yang telah terjadi, maka penyajian kembali retrospektif itu tidak diwajibkan. Nah, kondisi ini disebut dengan impracticable atau tidak praktis. Jika retrospektif itu tidak dapat dilakukan, maka perusahaan itu akan memperbaiki laporannya mulai dari periode yang paling awal yang masih memungkinkan, sehingga bukan memaksakan memperbaiki seluruh periode sebelumnya.
Selanjutnya itu adalah pengungkapan kesalahan periode sebelumnya. Jika ditemukan kesalahan material, perusahaan itu tidak cukup hanya memperbaiki angkanya, tapi juga harus menjelaskan kepada pengguna laporan keuangan apa yang terjadi. Nah, yang harus diungkapkan itu seperti sifat kesalahannya, jadi akan dijelaskan jenis kesalahan yang terjadi, contoh salah menghitung penyusutan, persediaannya dicatat terlalu tinggi, atau pendapatannya itu belum dicatat. Yang kedua itu adalah jumlah koreksi. Dijelaskan berapa besar koreksi pada tiap periode yang disajikan. Contoh misalnya laba tahun 2024 itu turun 50 juta, sedangkan saldo asetnya itu tetap turun sebanyak 120 juta. Kemudian yang ketiga itu adalah koreksi saldo awal. Jadi kalau kesalahannya itu terjadi sebelum periode yang disajikan, perusahaan itu juga harus mengungkapkan perubahan pada saldo awal aset, liabilitas, atau juga ekuitas. Yang keempat itu adalah jika retrospektif itu tidak dapat dilakukan, maka perusahaan itu wajib menjelaskan kenapa retrospektif itu tidak dapat diterapkan. Jadi lebih dijelaskan alasannya. Dan yang kedua itu adalah sejak kapan koreksi itu mulai dilakukan, supaya pengguna laporan keuangan itu bisa paham alasan kenapa angka periode sebelumnya itu tidak seluruhnya direvisi. Yang terakhir itu adalah ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Nah, tidak praktis itu bukan berarti si perusahaannya itu tidak memperbaiki laporan. Namun, meskipun perusahaan itu sudah melakukan usaha yang wajar, penerapan retrospektif itu tetap tidak mungkin dilakukan secara andal. Nah, kapan kondisi ini tuh bisa terjadi? Hal ini tuh bisa terjadi karena yang pertama data historisnya tuh tidak tersedia. Jadi dokumen lamanya itu hilang atau nggak lengkap sehingga angkanya tuh angka yang benar itu tidak dapat terhitung. Yang kedua itu informasi masa lalunya tidak dapat direkonstruksi. Jadi perusahaan itu tidak memiliki cukup bukti untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada saat transaksi terjadi. Yang ketiga harus menggunakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan, di mana perbaikan itu kan butuh perkiraan mengenai kondisi yang masa lalu yang sekarang juga sudah tidak mungkin diverifikasi. Dan yang terakhir itu terjadinya hindsight. Jadi perusahaan itu hanya mengetahui informasi tersebut setelah kejadiannya itu terjadi. Nah, informasi yang baru diketahui sekarang itu tidak boleh digunakan untuk mengubah keputusan atau estimasi yang dibuat berdasarkan kondisi pada masa lalu. Dalam keadaan tersebut, kebijakan baru diterapkan mulai periode paling awal yang masih memungkinkan dan kesalahan itu diperbaiki secara prospektif mulai periode tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.